Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Analisis Sumber Daya dan Lingkungan. Hari ini kita bertemu di pertemuan kelima yang mengangkat materi tentang teknik analisis penetapan fungsi kawasan. Nah, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, kami telah menginformasikan bahwa teknik analisis yang akan kami sampaikan akan saling berkaitan satu sama lain. Nah, pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang teknik analisis aspek fisik dasar, maka hari ini masih berkaitan dengan analisis tersebut, yaitu teknik analisis penetapan fungsi kawasan. Silakan adik-adik menyimak dengan baik setiap slide materi yang telah kami siapkan. Nah, berkaitan dengan materi teknik analisis penetapan fungsi kawasan, kita akan membahas atau mempelajari beberapa submateri. Yang pertama adalah pengertian lahan, yang kedua pemanfaatan lahan, ketiga klasifikasi fungsi kawasan, keempat metode analisis penetapan fungsi kawasan sebagai contoh dalam menganalisis sebuah wilayah berdasarkan analisis penetapan fungsi kawasan tersebut. Silakan disimak setiap materi yang telah kami siapkan. Nah, di materi ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Pak Ikram di pertemuan 9 tentang analisis dan ketersediaan lahan. Yang kita coba overview lagi, di mana dilihat bahwa lahan adalah daratan yang memiliki karakteristik alami, bisa diukur dari iklim, topografi, geologi, tanah, serta hidrologi, dan dipengaruhi oleh aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya dengan aktivitas pertanian, aktivitas pertambangan, aktivitas pemukiman, dan lain sebagainya. Pendapat lain kita lihat bahwa bagian dari suatu lingkungan dan memiliki karakteristik baik dari keadaan tanah, iklim, distribusi, hujan, serta vegetasinya, yang semua ini sebagai karakteristik alami yang dapat digunakan oleh manusia, masih menggunakan manusia sebagai faktor dari pemanfaatan lahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi pada intinya lahan dipengaruhi oleh karakteristik alami dan aktivitas dari manusia yang berada di atas permukaan bumi. Nah, adik-adik coba perhatikan setiap kata yang di bold atau yang ditebalkan. Dari pemanfaatan lahan secara kompleks adalah segala macam campur tangan manusia. Campur tangan manusia ini merujuk pada aktivitas manusia, baik secara permanen ataupun secara bersiklus. Secara permanen ini tentunya membutuhkan jangka waktu yang lebih panjang, sedangkan secara bersiklus ini jangka waktunya lebih pendek. Permanen ini misalnya dengan aktivitas pemukiman, aktivitas pembangunan gedung, dan lain sebagainya. Atau sedangkan secara bersiklus adalah aktivitas-aktivitas yang dikerjakan secara musiman, misalnya aktivitas pertanian dan perkebunan. Terhadap suatu kumpulan sumber daya alam, kumpulan sumber daya alam ini terkait dengan lahan secara umum, kemudian dan sumber daya buatan. Sumber daya buatan ini yang menjadi pendukung dari kegiatan atau campur tangan manusia tersebut. Secara keseluruhan disebut dengan lahan, dengan tujuan mencukupi kebutuhannya baik kebendaan maupun spiritual atau kedua-duanya. Nah, di slide berikutnya akan kita lihat bagaimana pemahaman dari setiap atau makna dari setiap kalimat kata yang ditebalkan. Nah, gambar berikut memperlihatkan kegiatan atau campur tangan manusia. Ada yang sifatnya permanen dan ada yang sifat bersiklus. Permanen kita bisa lihat adalah aktivitas dari aktivitas dari pembangunan rumah, misalnya aktivitas pembangunan fasilitas sosial dan lain sebagainya. Sedangkan bersiklus ya kegiatan campur tangan manusia terhadap pemanfaatan lahan yang dilakukan secara bersiklus. Misalnya dari kegiatan pertanian mengikuti kalender musim,
ataukah kegiatan perkebunan, kegiatan perikanan dan lain sebagainya. Intinya tidak berjalan dalam jangka waktu yang panjang, tapi bersiklus. Bisa saja pada lahan ini pada range 6 bulan sekarang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, 6 bulan berikutnya dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan, dan atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya bersiklus atau tidak permanen. Ada tiga tujuan dari pemanfaatan lahan. Pertama, tujuan pembunuhan kebendaan. Pembunuhan kebendaan ini misalnya memenuhi segala bahan pokok dari kebutuhan manusia, misalnya kegiatan pertanian. Nah, ini sifatnya adalah kegiatan kebendaan. Kegiatan kebendaan yang lain bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan suatu produk dari aktivitas pemanfaatan lahan. Kemudian kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan spiritual atau kerohanian, di mana manusia akan membangun atau memanfaatkan lahan untuk pembangunan fasilitas atau area-area yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual tersebut. Misalnya ini di Mekah ada pemanfaatan lahannya yang digunakan untuk kawasan ibadah umat Muslim yang setiap tahun didatangi oleh penduduk Muslim dari seluruh dunia. Dan yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan kedua-duanya, baik kebutuhan secara spiritual maupun kebutuhan secara kebendaan. Contohnya adalah pemanfaatan lahan di masyarakat Bali, di mana memanfaatkan lahan melalui sistem irigasi secara sistem subak, yaitu pembagian lahan secara proporsional menggunakan parameter ketersediaan air sekaligus sebagai media komunikasi mereka terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi di pembagian subak ini nantinya akan dibangun pura-pura kecil sebagai area yang dikeramatkan atau area tempat beribadah mereka sekaligus sebagai penanda pembagian dari lahan-lahan yang beririgasi tersebut. Nah, selanjutnya pemanfaatan lahan sering dietimologikan dengan land cover atau land use. Nah, kalau kita lihat land cover yang biasa disebut dengan penutupan lahan lebih pada perwujudan fisik tanpa mempersoalkan kegiatan manusia. Contoh land cover adalah tubuh air, hutan, kemudian garis pantai, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk land use atau penggunaan lahan, perwujudan pemanfaatan lahan yang mempertimbangkan kegiatan manusia pada bidang lahan, misalnya bidang lahan pertanian, bidang lahan pemukiman. Nah, kita akan cenderung akan terus-menerus memperoleh informasi yang mana penutupan lahan dan yang mana penggunaan lahan. Nah, pada intinya land use lebih mempertimbangkan kegiatan atau aktivitas manusia, sedangkan land cover tidak mempersoalkan dari kegiatan manusia. Artinya land cover ini masih cenderung lebih alami dibandingkan dengan land use. Bisa juga dipersepsikan bahwa land use ini cakupannya lebih sempit, sedangkan land cover ini atau penutupan lahan cakupannya akan lebih besar. Nah, gambar yang sebelah kiri lebih merujuk pada land cover karena bidangnya cukup luas, sedangkan untuk land use merujuk pada bidang lahan yang lebih kecil. Misalnya ada lahan pemukiman, ada lahan fasilitas sosial, ada jalan dan sebagainya. Dan di penutupan lahan atau land cover tidak mempertimbangkan atau tidak mempersoalkan aktivitas manusia, sedangkan di land use mempertimbangkan segala macam aktivitas manusia di bidang lahan tersebut.
Pemanfaatan lahan di permukaan bumi akan selalu dinamis dan berkembang seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, di daerah pedesaan juga mengalami kondisi pemanfaatan lahan yang dinamis dan berkembang, tapi tidak sesignifikan dengan perkembangan atau pemanfaatan lahan yang terjadi di daerah perkotaan. Kalau kita lihat saat ini di daerah pedesaan lebih cenderung pada pemanfaatan lahan pertanian, namun lambat laun mengalami perubahan karena berbagai kebutuhan dari aktivitas manusia itu sendiri. Misalnya pembangunan lahan untuk sarang walet hingga saat ini mengalami pemanfaatan yang begitu signifikan sehingga terjadi pemanfaatan lahan yang di luar dari kegiatan aktivitas pemukiman, aktivitas pertanian. Selanjutnya, pertambahan penduduk menyebabkan meningkatnya jumlah pemanfaatan lahan, baik digunakan sebagai lahan pemukiman, lahan pertanian, lahan bukan pertanian, dan sebagainya. Nah, hal ini juga menjadi penanda dari karakteristik wilayah, di mana karakteristik wilayah perkotaan pemanfaatannya akan lebih cenderung pada non pertanian, sedangkan untuk kawasan pedesaan masih dominan untuk kegiatan pertanian. Berhasilnya suatu peningkatan produksi pertanian bergantung pada perencanaan pemanfaatan lahan yang sesuai dengan kemampuan lahannya. Artinya, jika kita salah merencanakan, berarti akan target yang akan kita capai juga akan meleset. Misalnya, peningkatan produksi pertanian akan bergantung dari perencanaan pemanfaatan lahan yang kita kembangkan. Sehingga lahan-lahan yang ada saat ini harus dikembangkan sesuai dengan kemampuan lahan itu sendiri agar bisa memanfaatkan segala macam memaksimalkan segala bentuk perencanaan dari pemanfaatan lahan itu sendiri. Nah, adik-adik tentunya sudah familiar dengan tipe-tipe pemanfaatan lahan atau jenis penggunaan lahan di suatu wilayah, mulai dari kegiatan perladangan, kegiatan perkebunan, kegiatan hutan produksi, hutan lindung, pemukiman, atau kegiatan infrastruktur. Amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang membagi dua kegiatan tipe pemanfaatan lahan tersebut dalam dua pola, yaitu pola pemanfaatan untuk kawasan lindung, yang kedua pola pemanfaatan lahan untuk kawasan budidaya. Kawasan lindung ini merujuk pada konservasi area-area yang vital, sedangkan untuk kegiatan budidaya adalah kegiatan yang di luar dari kegiatan pola lindung dan kegiatan dari kawasan lindung yang bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan berbagai aktivitas dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Nah, salah satu contoh dari pola kawasan lindung adalah kawasan hutan lindung, ruang terbuka hijau, sempadan sungai atau sempadan pantai. Sedangkan untuk pola ruang kawasan budidaya ada pemukiman, ada pertanian, perkebunan, hutan produksi, dan beberapa jenis kegiatan budidaya yang lain yang dirujuk dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi fungsi kawasan. Klasifikasi fungsi kawasan merujuk pada karakteristik lahan itu sendiri, di mana biasanya lahan-lahan yang memiliki kemiringan yang tinggi, kemudian ketinggian yang tinggi, akan cenderung dimanfaatkan untuk area konservasi. Nah, dengan potongan melintang kita bisa lihat karakteristik lahan ada yang disebut dengan area konservasi yang berada di ketinggian 1000 meter, di atas 1000 meter, kemudian ada area buffer atau area peralihan antara area konservasi dan area aktivitas terbangun. Di area buffer ini kegiatan manusia cenderung terbatas dan dilakukan beberapa kegiatan rehabilitasi lahan dengan
kehutanan. Selanjutnya, area aktivitas pedesaan yang cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya, misalnya kegiatan pemukiman dan kegiatan pertanian. Dan area perkotaan yang cenderung lebih dominan pada kegiatan-kegiatan lahan terbangun. Nah, secara transek atau secara melintang kita bisa lihat bahwa semakin tinggi kondisi karakteristik lahan baik dari ketinggian maupun kemiringan, maka karakteristik fungsi kawasannya akan lebih cenderung pada kegiatan konservasi. Selanjutnya ada area buffer, area perantara antara area konservasi dengan area budidaya. Area budidaya ini merujuk pada aktivitas kegiatan pertanian maupun aktivitas pembangunan pemukiman atau kegiatan perkotaan. Kalau kita perhatikan klasifikasi fungsi kawasan secara teoris pada slide sebelumnya, kita bisa menyimpulkan bahwa jika pemanfaatan lahan tidak sesuai dengan karakteristik fungsi kawasan, klasifikasi fungsi kawasannya, maka akan berimplikasi terhadap lahan dan aktivitas manusia. Contoh simpelnya itu ketika kita melakukan kegiatan pembangunan atau mengkonversi lahan hijau menjadi lahan terbangun pada area konservasi, sementara dari karakteristik lahannya adalah sebetulnya memang dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi, maka nantinya akan berdampak terhadap lahan dan aktivitas manusia. Tentunya kalau kondisi ini terjadi, maka akan berdampak pada misalnya terjadinya bencana alam, misalnya ada longsor, ada banjir, karena karakteristik lahannya memang tidak sesuai untuk kegiatan budidaya. Jika dilihat juga dari implikasi tata ruang, kawasan konservasi akan cenderung mengkonservasi lahan-lahan yang memiliki kemiringan yang tinggi sehingga tidak gampang terjadi bencana seperti longsor atau bencana banjir, karena memang karakteristik lahannya agak peka terhadap kondisi-kondisi tersebut, sehingga pemanfaatan lahan untuk kegiatan budidaya maupun kegiatan baik dari kegiatan pertanian maupun kegiatan pemukiman akan cenderung dialokasikan pada area-area yang lebih datar, karena sesuai fungsinya memang dikembangkan untuk area yang aktivitas budidaya. Selanjutnya, fungsi kawasan menurut keputusan Menteri Kehutanan terbagi atas 4. Yang pertama adalah fungsi lindung, yaitu melindungi kawasan-kawasan yang vital. Kemudian ada fungsi penyangga, peralihan antara fungsi lindung dengan fungsi budidaya. Selanjutnya ada fungsi budidaya tanaman semusim, misalnya adalah kegiatan pertanian, kegiatan perkebunan skala kecil. Selanjutnya ada fungsi budidaya tanaman tahunan. Di fungsi budidaya tanaman tahunan yang cenderung dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan skala besar, misalnya kelapa sawit, kemudian kegiatan-kegiatan hutan produksi. Jadi ada 4 pembagian fungsi kawasan, mulai dari fungsi lindung, fungsi penyangga atau fungsi buffer, ketiga fungsi budidaya tanaman semusim, dan keempat fungsi budidaya tanaman tahunan. Nah, di slide berikutnya kita akan melihat parameter-parameter apa yang digunakan untuk menentukan kira-kira lahan di suatu wilayah ini fungsinya sebagai apa dan perannya dan aktivitasnya seperti apa. Metode analisis fungsi kawasan ditetapkan berdasarkan ketetapan dari Balai Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah tahun 1994, di mana ada 3 parameter untuk menilai dari fungsi kawasan tersebut.
Sehingga dari 3 parameter ini nanti akan dihasilkan kira-kira lahan di wilayah tersebut akan masuk ke fungsi lindung, fungsi penyangga, fungsi tanaman semusim atau fungsi tanaman tahunan. Parameter itu yang pertama adalah parameter kemiringan lereng yang kita singkat dengan KL. Kemudian ada jenis tanah yang kita singkat dengan JT, dan ada curah hujan disingkat dengan CH. Ketiga kondisi fisik ini menjadi parameter untuk menentukan fungsi kawasan apa yang sesuai dari kawasan yang kita kaji. Nah, supaya adik-adik mudah mengingat ketiga parameter tersebut, kita buat tagline, kamu lagi jatuh cinta. KL itu merujuk pada kemiringan lereng, JT merujuk pada jenis tanah, CH merujuk pada curah hujan. Berdasarkan peraturan Menteri Kehutanan, KL diberikan bobot 20, jenis tanah diberikan bobot 15, curah hujan diberikan 10. Artinya ketiga parameter ini memiliki porsi yang berbeda. Kemiringan lereng porsinya lebih besar dibandingkan dengan jenis tanah dan curah hujan. Karena kemiringan lereng akan lebih berdampak pada pengaruhnya terhadap daya longsor lahan, sehingga kemiringan lereng diberikan bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan bobot-bobot yang lain. Berikut tabel scoring dari kelas lereng. Kelas lereng itu ada 5 kelas dengan kisaran di kelas lereng 1 0 sampai 8 sampai dengan kelas lereng 5 di atas 45%. Kelas lereng 0 sampai 8 keterangannya adalah datar, sedangkan kelas lereng di atas 45 sangat curam. Artinya semakin tinggi kisaran lereng, maka akan semakin tinggi potensinya untuk dikembangkan sebagai fungsi kawasan lindung, karena akan semakin curam, tidak sesuai dengan aktivitas budidaya. Sedangkan semakin rendah kisaran lereng, akan semakin datar wilayah tersebut, maka akan semakin cocok, akan semakin bagus untuk kegiatan budidaya, karena wilayahnya cenderung datar, tidak berkontur. Sedangkan nilai dari kelas lereng diperoleh dari hasil perkalian dari kelas lereng 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan bobot dari kemiringan lereng sesuai dengan peraturan Menteri Kehutanan tersebut. Sehingga diperoleh, kalau wilayahnya datar, maka diperoleh nilai sebesar 20. Kalau wilayahnya curam, maka diperoleh nilai 80. Contoh, jika suatu wilayah kecamatan A misalnya secara umum memiliki lereng 0 sampai 8, berarti wilayah tersebut datar memiliki nilai sebesar 20. Selanjutnya untuk scoring jenis tanah, sama halnya dengan scoring kelas lereng sebelumnya, terdiri dari 5 kelas tanah, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di masing-masing kelas tersebut sudah dikelompokkan jenis-jenis tanah yang ada di wilayah Indonesia. Misalnya ada jenis tanah aluvial, tanah clay, planosol, dan sebagainya, itu masuk kelas lahan 1. Dan kelas lahan 2 adalah tosol, kelas lahan 3 brown forest soil, non-kalkik, kemudian ada kelas lahan 4 andosol dan sebagainya, dan kelas lahan 5 regosol dan sebagainya. Nah, semakin tinggi kelas lahan tersebut, maka akan semakin peka atau sangat peka terhadap erosi. Semakin tinggi kelas lahan tersebut akan semakin mudah atau mempermudah terjadinya erosi. Nah, hal ini juga berarti bahwa semakin peka terhadap erosi, maka akan semakin cocok dimanfaatkan untuk kegiatan
lindung. Sedangkan semakin rendah kelas lahannya atau semakin tidak peka, maka akan semakin cocok kegiatannya untuk fungsi budidaya. Sama halnya dengan scoring lahan sebelumnya, hasil diperoleh dari pengali antara kelas lahan, kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan bobot jenis tanah yaitu 15. Misalnya di kelas lahan 1, maka nilainya adalah 1 dikali dengan bobot yaitu 15. Jika suatu wilayah memiliki jenis tanah latosol, berarti dia memiliki bobot 30% untuk kelas jenis tanah. Parameter yang terakhir adalah curah hujan atau CH dengan bobot 10. Tabel scoringnya kita lihat juga memiliki 5 kelas, ada kelas 1, kelas 3 sampai dengan kelas 5. Kisaran curah hujannya ada 8 sampai 13,6 mm per hari hujan. Jadi unit datanya yang digunakan adalah hari hujan. Jika kita hanya memperoleh data dalam bentuk intensitas hujan tahunan, maka harus dikonversi ke intensitas hujan harian. Caranya adalah membagi antara nilai intensitas hujan tahunan dibagi dengan jumlah hari hujan di wilayah tersebut. Jadi untuk memperoleh kisaran curah hujan harian diperoleh dari intensitas curah hujan tahunan dibagi dengan jumlah hari hujan. Nah, semakin tinggi intensitas curah hujan juga akan semakin tinggi potensinya atau semakin tinggi peluangnya sebagai fungsi kawasan lindung. Semakin rendah intensitas curah hujan, maka akan semakin tinggi peluangnya untuk aktivitas budidaya. Sedangkan untuk nilai diperoleh dari pengali antara kelas intensitas hujan dengan bobot. Misalnya kelas intensitas hujan 3 berarti dikali dengan bobot memperoleh nilai 30. Jika suatu wilayah memiliki intensitas hujan harian ya sebesar 21, maka dia masuk kategori kelas intensitas hujan 3. Nah, itu keterangannya sedang sehingga memperoleh nilai 30. Selanjutnya, ketiga parameter tersebut digabungkan untuk menghasilkan fungsi kawasan. Misalnya di kemiringan lereng terdapat 3 atribut keterangan, ada keterangan A, B, dan C. Hal ini merujuk pada misalnya kemiringan lereng kelas 1, 2, dan 3. Selanjutnya ada jenis tanah, di wilayah tersebut misalnya ada 2 jenis tanah. Kemudian di curah hujan, di kasus tersebut hanya ada 1 jenis intensitas hujan harian. Sehingga diperoleh fungsi kawasan atau FK 4 atribut penggabungan dari ketiga parameter tersebut, yaitu parameter kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Nah, 4 atribut ini berdasarkan hasil dari 4 poligon. 4 poligon. Ada poligon A1, B1, C2, dan B2. Penentuan poligon ini ditentukan berdasarkan parameter yang paling banyak keterangannya atau paling banyak atributnya. Sehingga ini menjadi dasar penentuan dari jumlah poligon yang dihasilkan. Dari penggabungan KLJT-CH dari kasus ini, sehingga diperoleh 4 atribut. 4 atribut inilah yang kemudian akan membedakan atribut 1, atribut kedua, atribut 3, dan atribut keempat. Keempat atribut ini bisa jadi akan memperoleh nilai fungsi kawasan yang berbeda-beda, tergantung dari parameter yang ada di wilayah tersebut. Setelah mengoverlay dari unsur kamu lagi jatuh cinta, KL, JT, CH,
peta kemiringan lereng, peta jenis tanah dan curah hujan yang digabungkan menjadi satu, sehingga diperoleh satu peta unit fungsi kawasan. Tentunya berdasarkan penggali antara KL bobot 20, JT bobot 15, CH bobot 10. Sehingga diperoleh jumlah total dari skor yang diperoleh atau nilai yang diperoleh berdasarkan klasifikasinya masing-masing. Kalau di atas 175 atau nilai 175, berarti fungsinya adalah fungsi lindung. Saya sampaikan tadi, semakin tinggi skornya, baik dari curah hujan, jenis tanah maupun kemiringan lereng, semakin tinggi nilai kelas, baik curah hujan, jenis tanah, atau kemiringan lereng, maka semakin tinggi potensinya, semakin tinggi peluangnya untuk dijadikan sebagai fungsi lindung. Selanjutnya ada kawasan penyangga atau kawasan buffer atau kawasan peralihan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, di mana kegiatan aktivitas budidaya masih sangat terbatas. Dengan total skor 125 sampai dengan 174. Selanjutnya ada fungsi kawasan ketiga, fungsi kawasan budidaya tanaman tahunan, yaitu kurang dari 124. Fungsi budidaya tanaman tahunan misalnya kegiatan perkebunan skala besar, ada sawit, kelapa, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fungsi kawasan yang keempat, kawasan tanaman semusim dan kegiatan pemukiman, yaitu di bawah dari 124 sama dengan fungsi tanaman tahunan, tapi terdapat faktor lereng yaitu kurang dari 8%. Sama tadi yang saya sampaikan sebelumnya, semakin rendah klasifikasi dari jenis tanah, curah hujan, maupun kemiringan lereng, maka semakin tinggi peluangnya untuk dijadikan sebagai kawasan budidaya, khususnya untuk kegiatan pemukiman. Contoh, apabila suatu wilayah memiliki karakteristik kemiringan lereng 30%, jenis tanah andosol, dan jenis intensitas curah hujan 30 mm per hari hujan, kira-kira berapa skor lokasi dan peruntukannya seperti apa? Nah, kalau kita lihat dari kriteria kemiringan lereng, kelasnya 30%, berarti skornya adalah, nilainya adalah 80. Karena berada pada kelas 30%. Sedangkan jenis tanah berdasarkan tabel scoring sebelumnya, andosol memiliki nilai 60. Sedangkan curah hujan 30 mm per hari pada kelas nilai 50. Sehingga jika dijumlahkan total skornya mencapai 180. Maka sesuai dengan skor 180, kriterianya masuk di atas 175. Sehingga fungsinya sebagai fungsi kawasan lindung. Semakin beragam jenis data di wilayah tersebut, maka bisa jadi semakin beragam fungsi kawasan yang akan dihasilkan, tergantung dari kelas masing-masing dari kelas kemiringan lereng, jenis tanah, maupun dari curah hujan. Baik, cukup sekian materi dari pertemuan kelima tentang teknik penetapan fungsi kawasan. Silakan diulang-ulang materi yang telah kami siapkan ini agar Anda dapat memahami dengan baik dari materi analis penetapan fungsi kawasan. Cukup sekian, sampai bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.